Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia tema 5 Perjuangan para Pahlawan. Materi pembelajarannya yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kedua, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Ketiga, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Keempat, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kita masuk materi yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Anak-anakku, kalian pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk itu, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan informasi penting. Informasi adalah merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat diperoleh bila kita menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Dari informasi penting bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jawaban dari pertanyaan bisa jawaban yang tersurat. Maksudnya, jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat di dalam teks. Bisa juga jawaban yang tersirat. Maksudnya, jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi di dalam teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, ada hal-hal yang dapat dilakukan dalam menggali informasi. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, mencatat informasi yang penting. Ketiga, membaca pertanyaan dengan teliti. Keempat, mencari jawaban yang sesuai dengan teks. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti apa, untuk menanyakan benda atau peristiwa, siapa, untuk menanyakan tokoh di dalam cerita, di mana, untuk menanyakan tempat, kapan, untuk menanyakan waktu, mengapa, untuk menanyakan alasan atau sebab, bagaimana, untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Kita masuk materi yang kedua. Untuk menjawab pertanyaan, kalian perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik, sehingga dapat menceritakan kembali isi teks dengan cara yang pertama, merangkai jawaban dengan bahasa yang baik dan runtut. Kedua, menceritakan kembali dalam bentuk lisan. Ketiga, menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Masuk materi yang ketiga, yaitu menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kalian perlu yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, menemukan kalimat utama yang mengandung kata kunci. Ini langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Kedua, bacalah teks dengan seksama. Ketiga, temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci. Kelima, semua kalimat utama merupakan informasi penting. Materi yang keempat yaitu mempresentasikan informasi
dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingat informasi, kalian dapat menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu mempelajari topik utama teks dihubungkan dengan informasi yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Informasi akan lebih cepat dan efisien untuk dipelajari. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, mencatat informasi. Ketiga, membaca pertanyaan dengan teliti. Keempat, mencari jawaban yang sesuai dengan teks. Kelima, mengelompokkan dan menulis jawaban dalam diagram. Contoh peta pikiran. Dari teks bacaan, kalian bisa mencari informasi dengan membuat pertanyaan. Contohnya, berikan pendapatmu, apakah Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan? Pertanyaan kedua, apa hasil dari perjuangan Balaputra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Pertanyaan ketiga, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Keempat, sikap kepahlawan apa yang dimiliki oleh Balaputra Dewa? Keempat, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Jawaban dari peta pikiran. Yang pertama, karena keberanian dan pengorbanan dalam berjuang melawan kerajaan. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Jawaban dari pertanyaan ketiga, Sriwijaya tidak mengalami zaman keemasan dan berkembang pesat yang kekuasaannya meliputi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Jawaban dari pertanyaan keempat, pemberani rela berkorban untuk kerajaannya, gigih dan pantang menyerah. Jawaban dari pertanyaan kelima, membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara. Yang pertama, menjadikan kerajaan maritim, pusat penyebaran agama Buddha, dan pusat perdagangan. Dari peta pikiran ini, kita dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.